Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah behind the scene dari final episode 100 juta challenge. Di sini Anda bisa melihat apa saja keseruan di balik kamera pada saat kami melakukan syuting 100 juta challenge episode terakhir. Selamat menyaksikan. Om Gedut, Ya, kali ini kita challenge apa nih? kita gymkhana motor. Jadi ada 2 trek. Yang satu sini sama yang itu. Jadi nanti dua-duanya boleh dapat kesempatan di trek yang sini sama trek yang situ. Oh iya. Seperti itu. Tapi mereka langsung barengan berdua balapan gitu. Untuk teknis penilaiannya gimana Om? Teknis penilaiannya total nilai dia 2 trek. Jadi yang ini misalnya Mas Fitra di sini dapat nilai sekian ditambah sama nilai dia yang di sana nanti. Oh gitu. Jadi Ya. masing-masing dikasih kesempatan di trek yang kanan kiri ini. Iya, dijumlah di total nanti itunya. Oh gitu. Iya. Anda tim siapa? Saya tim panitia dulu sementara. Cari aman ini, Cari jawaban aman. teraman. Takut. Oke, trek ini dibuat berapa lama Om? Ini harusnya sih 2 jam selesai. Tapi memikirkan konsep trek ini gimana Om? Berapa lama? Konsepnya cuma 5 menit sih. 5 menit. Iya, cuma 5 menit. Tapi bikinnya 2 jam. Bikinnya mungkin lebih dari 2 jam. Oke, thank you Om Gedut. Sama-sama Mas Bro. Gimana tidurnya guys? Alhamdulillah cukup Enak? enak. Gila Nyenyak. semalam badai ya? Oh iya, nggak tahu, gue tidur. Badai hujan gila. Deras banget ya? Jadi enak banget tidurnya. Oh gitu. Gue apa? Gimana gue tidur gue? Alhamdulillah sendiri lagi karena Rian direbut Sena. Ya, gue sendiri lagi. Gimana hari terakhir challenge? Iya, nih hari Syutingnya terakhir gimana? syuting. Masalahnya adalah kemarin hujan. Oke. Jadi dan kita lihat perkiraan cuaca hari ini tuh kalau di perkiraan jam 1 siang tuh hujan. Sementara hari ini kita ada 3 challenge. Challenge gymkhana motor, ada drag race, sama ada balapan. Oke. Dan balapan itu akan dikerjakan terakhir nih, sementara kondisi cuacanya makin lama makin mendung. Oh, jadi iya. takut Jadi sih. backup plan-nya gimana kalau hujan, Mbak? Kalau hujan kayaknya kemarin Om Fitra bilang harus hajar terus. Oh, aja terus aja The ya. show must go on, harus hajar terus. Siap. Gitu. Jadi kita lihatlah apakah kita akan hujan-hujanan sambil balapan hari ini. Oke, thank you, semangat Malaysia. Yoi. Cun. Hai. Sibuk sekali Anda. Oh harus dong supaya Jadi cepat kelar. buat kalian yang nggak tahu, Cuncun ini yang waktu di gym nih challenge yang teriak-teriak ada mata merah. Mata merah. Jadi Cuncun sekarang sebagai apa di sini? Di sini gua lagi setting Jimmy Chip untuk yang season 3 ini dapat kebagian jobdesknya kamera crane. Oh gitu. Iya. Jadi khusus kontrol ini ya. Khusus kontrol kamera crane. Keren. Ternyata tempatnya di Meikarta. Tadi minta ke sini. Dan pagi-pagi kami semua udah disuruh datang ke lapangan parkir yang besar sekali di Meikarta. Udah ada berapa kon. Dan hari terakhir nih disiapin lapangan yang luas banget nih, kayaknya banyak activity yang berbau kecepatan. Tapi kalau ngeliat tracknya ini yang disiapin panitia nih kayaknya motor nih. Ini nggak mungkin mobil. Oh no, ada motor lagi, poin makin deket sama Ridwan. Terus, oh kita kedatangan juga Mas Wahid. Mana Mas Wahid? Oh iya ada Mas Wahid. Nanti Mas Wahid dimintain pendapatnya. Yang jelas kayaknya kalau Mas Wahid udah datang dia pasti diminta buat ngelihat mobil-mobil kita ini dari kacamatanya dia. Dan yang pertama itu kita kaget juga, ternyata challenge-nya adalah inspeksi. Jadi inspeksi itu melihat mobil mana yang kondisinya masih paling bagus. Dan ternyata itu sahabat kita semua Mas Wahid yang didatangkan langsung dari Semarang khusus untuk menilai mobil-mobil kita. Wow, thank you banget Mas Wahid udah bersedia diajak panitia buat ikutan di sini. Dan di luar dugaan ternyata bukan mobil saya yang paling jelek. Tapi ya seperti diduga mobilnya Om Mobi menempati peringkat pertama. Crown-nya emang masih bagus banget. Terus Arif kedua, Ridwan ternyata keempat. Karena mungkin Mas Wahid menemukan beberapa kerusakan yang agak mengerikan karena itu sebuah BMW tua ya yang tidak terawat gitu. Jadi ternyata masih dapat poin di situ. Mobil kalau breaker mati belok nggak stabil kan? Kurang stabilannya gitu kan? Bisa kebalik nggak? Enggak. Sedan kan? Nggak. Enggak bisa. Kalau yang pertama kecuali kesandung sesuatu ya.
Kecuali ditebalikin sama temennya. Kalau tahu bannya pecah lagi repot. Enggak, ban pecah juga cuma ngepot doang. Enggak bakalan. Keplek gitu doang. Ya, center gravity-nya. Om Bapak takut kebalik? Kepikiran aja. Ada takutnya sedikit. Takut. Ya. Ini mobil gede banget, kakinya kecil. Keren itu. Gede, kakinya kecil. Om, kondisi mobil gue itu dibilang nomor 3 paling jelek. Jadi maksudnya gue yang lebih nggak pede di tantangan kayak gini. Tapi artinya gue membuktikan bahwa value for money mobil gue tuh yang paling bagus. Karena pedagang aja mau ngambil 36. Iya, karena emang kalau misalnya mobil modifikasi kayak mobil gue gitu, jualnya bukan ke pedagang, harus ke sesama hobi. Karena perintilan modifikasi yang biasanya nggak Belinya juga dari pedagang. Lu beli dari pedagang aja mahal. Ya, tapi kan kita belinya buru-buru. Terus lo gangguin harga gua. Kalau belinya nyantai nggak bisa murah itu. Gangguin harga lagi. Jadi baru ditebak tadi harganya Mas Wahid kira-kira kalau misalnya mau nawar mobil kita nawar berapa? Ternyata dia menawar sama seperti saya beli mobil itu. Artinya value for money-nya bagus sekali tuh Eterna. Tapi Yang lain beli- ada miss dikit ya. Ada Eterna kayak gitu waktu itu kita mau beli. Harganya 30. Oh iya, tapi lebih jelek lagi tuh. Lebih jelek lagi. Tidur mobil gue. Challenge kedua, kembali kita ke Honda PCX 160 kita. Dan kembali slalom lagi, tapi slalomnya ini lebih kenceng dan kita barengan. Tapi saya mendingan yang kenceng sih daripada yang pelan ya, karena kalau yang pelan itu susah banget menjaga keseimbangannya. Dan ya untungnya itu motor ya, pakai ABS dan dia ada traction control yang mereka sebut sebagai HSTC, Honda Selectable Torque Control. Jadi itu gas dibuka, itu bannya nggak spin, direm keras juga bannya itu nggak ngunci. Jadi cuman nyali aja saya yang kurang. Ternyata motornya masih mampu. Akhirnya juara 2. Karena ternyata Om Mobi bermasalah sama bobotnya dan Arif ternyata ya tidak mahir-mahir amat juga pakai motor. Challenge ketiga ini challenge unik sekali, drag race, tapi drag race-nya bolak-balik. Jadi mungkin sekitar 150 meter ya, cuman kita dari start kayak drag race kanan sama kiri, terus habis itu kita harus nabrak kon, harus nyentuh kon, terus habis itu kita muter balik, sampai sana nyentuh kon lagi, muter balik lagi. Jadi 3 kali run, 1, 2, 3 baru finish. Drag race tapi bolak-balik. Secara di atas kertas mestinya mobil saya tenaganya kecil, tapi paling lincah buat muter balik. Apakah akan handbrake turn lagi? Lebih seru dibanding handbrake turn. Oh gitu. Yang ini nggak pakai handbrake tapi lihat aja nanti muter baliknya. Waduh, ngeri nih. Bapak Ci ya? Hai. Jadi dari tadi panas, sekarang udah mulai mendung nih. Ya, Apakah ada backup plan kalau hujan? Gua sih lihat ramalan cuaca itu jam 3 mendung aja semuanya. Mendung aja. Tapi nanti jam 3 jam 4 jam 3. kayak jam 3 jam 4 baru hujan. Jadi kita harus kelarin dulu semuanya. Ini harusnya cepet sih, nggak lama-lama. Kalau hujan apakah ada backup plan, Bapak? Show must go on. Jadi paksa syuting aja ya. Di season 3 kita kali ini kedatangan Om Peter terbangin drone race untuk kebutuhan challenge drag race Om. Yes. Thank you udah diajakin. Coba dong terbangin. Ya ini mau dia Mas. Mau berapa baterai? Ada 12. Wush, banyak banget. Sekali run berapa lama? Cuma 3 menit. Cuma sebentar. 2-3 menit. Dia nggak bisa hovering lama itu. Namanya di situ ya. Karena kenceng juga sih muternya kan. Ngebut juga. Mas. Ya silakan. Gimana Om? Pertama kalinya ngejar drag race atau udah pernah sebelumnya drag race? Kalau drag race sih baru ini. Ini ya. Sebelumnya ya ngedrift biasa gitu. Kalau drag race kayak baru ini. Semangat Om. Thank you. Untungnya saya pernah belajar slalom. Jadi saya tahu satu teknik J-turn yang itu sangat mudah dieksekusi di penggerak depan, mobil penggerak depan. Mobil mundur kencang, saya putar balik dan langsung maju tanpa berhenti sama sekali. Dan akhirnya saya menang mudah di challenge itu. Karena yang lain muter baliknya biasa, cuman saya yang nekat melakukan J-turn. Dan Eterna itu luar biasa tahan ya, karena itu kan buat kaki-kaki juga menyiksa sekali, ternyata masih tahan dipakai J-turn sampai berkali-kali. Bahkan ada Abel minta diajak lagi buat nyobain J-turn lagi, coba lagi, masih kuat mobilnya.
turun. Oke. Masuk mobil. Bongkar. Keren. Gimana? Asik nggak? Asik banget mundurnya, gila kayak di film-film. Keren banget. Pakai stuntman. Tim Fitra Eri. Tim Fitra Eri, mantap. Hujan deras, kita tidak bisa melanjutkan syuting jadi menunggu reda. Nah, semua juga pada ya nggak fokus. Semua pada meneduh di base karena basenya penuh. Jadi ada yang sebagian di dalam mobil masing-masing. Yang lain langsung jauh semua. Satu nih. Yo, ini draga sih. Om gara-gara lu beli, gua mau beli juga. Lucu 36 juta coba buat main-main. Mau dibelian 37 katanya entar lagi. Om ini ada metiknya nggak sih Om? Gak ada, manual semua. Manual semua. Mesinnya itu 528 itu kalah startnya langsung sama Eterna. Iya sih. Wah, Eterna membuktikan dia DNA rally dari zaman dulu masih ini sampai sekarang. Tinggal satu lagi nih race nih. Nah, ini yang agak Race apa nih? Yang terakhir? race balapan berempat. Balapan berempat, belok-belok dan saya disuruh start paling belakang karena poinnya paling tinggi. Boleh senggolan lagi. Boleh senggolan lagi sama papa. Boleh senggolan ya. Boleh senggolan. Terakhir ya karena ya, sekalian ya. Oke, tinggal pertahankan. Sip Om. Ya, nyangkut. Ya. Masuk sini. Bisa-bisanya gitu. Kagak lihat gua. Kenapa tiba-tiba ada yang bolong? Kenapa ada yang bolong ya? Sepanjang jalan ini cuma ini loh yang bolong. Sepanjang jalannya cuma Satu-satunya yang bolong dan dia bisa dan masuk. gua lewat sini lagi. Dari sekian banyak. Sial bener. Minyaknya lihat minyaknya. Wah, ini apa? Minyaknya lihat ya. Banyak banget loh. Jangan lama-lama dinyalain. Ini oli apa-apa? Minyak. Ini kenapa bisa power steering, Om? Kira-kira penyebabnya apa? Ya mobil tua dipakai normal juga kan suka rusak, apalagi dipakai kayak begini. Jadi ini lumrah. Lumrah ya? Lumrah. Kalau ngelihat jatuhnya sih kayaknya ini dari rack steer-nya. Oh gitu. Tapi kalau misalnya nih mobil tua, terus partnya diganti baru, kalau dipakai kayak gitu tadi, apakah begitu lagi? Enggak. Oh enggak? Berarti umur aja Om ya? Umur. Umur. Terus kira-kira setelah rack steer, apa yang bisa terjadi lagi Om? Kita nggak akan pernah tahu, ya Oh, kan? gitu. We never know. Bisa Karena terlalu banyak. buku bisa. Itu rak. Enggak, tapi gini. Kalau kita mau main badminton jangan lupa bawa rack. Raket. Oh iya raket. Aduh, Maaf. makin ngaco. Ya. Gimana Bapak lah? Apanya? Hujan-hujan, tetap lanjut syuting gimana nih? Ya harus dong. Harus ya? Harus. Show must go on ya? Show must go on. Ya. Memang balapan diberhentikan kalau hujan kan, kalau hujan deras dan berbahaya doang Oh iya. baru diberhentikan. Berarti kalau lebat doang ya diberhentikan? Lebat doang. Ini mah aman. Insya Allah. Nah ini mulai gawat nih. Oli power steering bocor. Jadi setiap saat power steering mobil ini bisa mati. Dan kalau power steering udah mati itu berat banget. Tapi kalau saya yang ngisi, saya kena pengurangan 2 poin. Nggak deh, moga-moga mobil ini bertahan. Tinggal 1 challenge lagi, habis itu baru kita isi oli power steeringnya. Aja sekarang kurang 2 poin doang. Di sini dilematis. Kita langsung jalan ke challenge keempat. Dan challenge keempat ini yang paling menegangkan karena dia sebenarnya kayak balapan tapi disebutnya road rage. Karena kalau kita balapan di Sentul, kita nyentuh mobil di depan, kita nabrak, itu kita kena penalti. Di sini Bapak Pala sudah bilang tidak ada penalti apa-apa. Boleh menghalalkan segala cara kecuali motong trek. Jadi boleh nabrak, boleh bikin melintir lawan. Wow, udah gitu. Yang bikin makin seru lagi, pada saat kita mau melakukan challenge, Mas Gilang datang. Juragan 99. Dan Mas Gilang kayaknya dia datang jauh-jauh dari Malang pengen melihat tontonan yang seru. Terus dia bilang, aku tambahin keseruannya. Yang menang challenge terakhir, nggak peduli dia poinnya berapa, pokoknya yang menang challenge terakhir road rage itu dikasih 100 juta cash sama dia, langsung. Itu mengacaukan semuanya. Ridwan langsung matanya hijau,
Dan dia tahu mungkin dia agak susah ngejar poin saya. Tapi kalau dia dapat 100 juta kan lumayan, langsung dapat 100 juta cash. Sedangkan kalau kita menang kan cuma dapat mobil yang belum tentu 100 juta nilainya dan belum tentu bisa diuangkan juga. Udah makin terpacu lah semua memperebutkan 100 juta rupiah. Dan gilanya lagi panitia bilang yang poinnya paling tinggi harus paling belakang, poinnya paling rendah paling depan. Kacau lah itu grid. Arif yang nyetirnya paling pelan itu ada di paling depan, habis itu ada Omobi yang nyetirnya lumayan kencang, habis itu ada Ridwan yang nekat, baru saya paling belakang. Mas Gilang, Yes. kenapa tiba-tiba ada pikiran mau kasih 100 juta di challenge terakhir? Ya karena ini kan challenge terakhir, aku mau mereka tuh lebih gila lagi, lebih pecah lagi. Biar mereka udah nggak perlu lagi takut mobilnya rusak karena aku kasih 100 juta. Ya, semoga semuanya selamat dan semoga challenge-nya juga yang terakhir ini bisa bikin kalian penonton bahagia. Amin. Ya. Thank you Mas Gilang. Yes. Challenge kali ini megang siapa Ki? Megang Abel. Iya, megang Om Fitra gua. Jujur Om Fitra gua. Tapi dia ada kemungkinan dicurangin nih Om Iya Mas sih. Ridwan nih. Gua Om Fitra deh. Tetap ya. Yakin lah pembalap yuy, udahlah. Dia pengalaman di lintasannya udah the best lah pastilah. Gimana Mas Ito? Megang siapa kali ini? Oke. Kalau menurut otak sih Mas Fitra ya. Di atas kertas. Di atas kertas pasti Mas Fitra. Tapi kalau hati Tapi ini ada ini nih, udah ada concern Ridwan akan nyenggol Mas Fitra. itu dia. Jadi Ini udah ada niatan jahat. Ngeliat ke mobil. Jadi kalau misalnya menurut hati kayaknya Oke, 3, Ridwan 2, bisa 1, sih. yuk. Tapi we'll Bisa- see lah. Bisa bisa lah. ngerusak. Dia ya nothing to lose sih sebenarnya. Iya, Ya kan nothing to lose banget. Au. Ya, we'll see. Bakal seru. Oke, let's see how it goes ya. That's right. Itu balapan cuma 5 lap tapi tegangnya melebihi ISOM. Karena saya tahu di ISOM pembalap itu nggak akan sembarangan nabrak. Ada rules di situ. Tapi di road race ini no rules. Dan itu Ridwan kelihatan banget. Dia tahu mobilnya mungkin kalah manuvernya sama saya. Saya kalau di depannya dia udah nggak anggap saya ada. Tabrak aja sama dia. Saya coba dari samping nyusul, tabrak lagi. Tabrakan, disusul Ridwan lagi, tabrakan. Akhirnya saya punya satu taktik, saya sampingin Ridwan biar Ridwan itu mau dia tabrak juga. Akhirnya kan kita kena dikit, tapi Ridwan nggak bisa motong jalur saya dan dia racing line-nya jadi nggak ideal. Karena racing line jadi nggak ideal, begitu belok kanan dia melebar dan itu saya masuk dari dalam dan itu literally lap terakhir, tikungan terakhir. Dan saya ngambil kemenangan di tikungan terakhir. Alhamdulillah gila si Ridwan. Ini lebih tegang daripada ISOM. ISOM semua pembalap, semua tahu resikonya. Kalau yang ini dia tahu mobil Jerman lebih kuat daripada mobil Jepang. Sikat aja udah sikat. Penyok ke dalam. Jadi ya lu traction control tadi nyala terus. Kenang-kenangan. Apa tuh? Kenang-kenangan. Oh, lempar. Ini handbrake apa enggak? Ntar kita benerin mobil ini. Gue sengaja ngambil kiri biar dia ke dasar kanan kan jadi racing line-nya jelek kan. Habis itu gue ngerem duluan, dia bablas gue masuk dalam. Ini baru pembalap nih. udah tahu strategi. Lihat di situ. Rasa banget pasti tersusul-susul. Tapi Ridwan paling ngehe lebih kenceng ini daripada 528 coba. Tapi Ridwan ngelakson lu mas. Oh enggak Ridwan. Ridwan ngelakson. Tintin awas. Kok gitu balapan? Kasih dim gitu anjing. Oh tapi kenangan-kenangannya sih nggak usah diperbaiki. Nggak usah gini aja. Kenangan road party ya nggak? Gua kalau balap gini kan gue tenang. Cuman yang gue nggak tenang adalah gue nggak tahu si Ridwan ini. Soalnya gue lihat ini Ridwan nggak mungkin dapet, dia nyerosot aja terus sampai kon dibawa tadi sama dia. Ngaco sih. Udah siap mati ya. Akhirnya gue tahu cara ngalahin orang kayak gitu. Lo nggak bisa adu ngerem karena dia nggak akan ngerem. Lo harus adu keluar tikungan. Ngambilnya dalam. Iya. Gua ngegas duluan, dia belum ngegas, dia masih beleberan. Best. Cakep. Thank you Mas Fitra. Jalan saya diadain akhirnya ini. Mas Gilang yang bikin ini. Oh iya. Gimana Sen? Mantap bos gua, totalitas abis. Bisa dilihat ya. Hancur berantakan. Kira-kira akan dijual atau direstorasi menurut lu Bang? Kayaknya di restorasi. Di restorasi kayaknya. Kita lihat saja nanti ya. Mantap Om. Om Sena menang. Juara season 3. Oh, alhamdulillah ya Allah, akhirnya bisa memenangkan 100 juta challenge
di season 3 Road Party. Seneng banget karena challenge-nya itu menantang banget secara fisik, secara mental, dan otomotif banget. Itu challenge-nya, dan saya lebih seneng lagi karena saya mengeluarkan uang paling sedikit dibandingkan yang lain, hanya 36 juta rupiah dengan mobil yang kelihatannya bobrok, tapi Eterna itu membuktikan dia kuat sampai akhir. Mesin nggak pernah ngelitik, mesin nggak pernah ada trouble, transmisi walaupun bunyi gerak-gerak tapi tahan terus, suspensi itu tahan sampai akhir. Wah, Congratulations Bapak Fitra. thank you tim Fitra Eri, Revi. Om, bener ya, yang tadi udah aku transfer kan? Udah ditransfer langsung Yang sama Mas 100 Gilang. juta. Udah dicek tadi, udah masuk masuk ya, Mas. Makasih banyak Mas. Yes, ini bukti transfernya biar kalian Iya, Mas. juga Buat juga traktir tahu. keluarga Mas nanti 100 Mas. juta langsung ke Fitra RI. Ya Om ya. Alhamdulillah. Selamat, ya, Om. Alhamdulillah, makasih Mas. Makasih, semoga makin sukses dan lancar Amin, bisnisnya amin, Mas. amin. Thank you juga udah support kita 3 season ini, luar biasa. Thank you banget. Kalau nggak ada Mas Gilang mungkin ini challenge nih nggak seperti ini. Yes. Jangan lupa diajak ya, challenge 4 ya. Oh iya ya, Iya. pasti Mas. Kita nanti pikirin dulu. Ini kita kan mau lebaran dulu Mas. Ya. Habis lebaran nanti kita bisa ngomongin lagi supaya bikin yang lebih seru lagi. Riding on the highway, far away, running till the edge of the day. Jadi begitulah video behind the scene dari final episode 100 juta challenge. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri, Road Party, Arif Muhammad, Om Mobi, Motomobi, dan Ridwan Hanif Rahmadi. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di season selanjutnya.